Gelombang panas banyak melanda sejumlah negara di Asia hingga akhir Mei. Vietnam dilaporkan bahwa suhu maksimum di bagian utara dan tengah mencapai angka 44 derajat Celcius. Sementara itu di Filipina, fenomena gelombang panas menyebabkan pemerintah meliburkan sekolah-sekolah. Ketika misal pohon ditebang, air yang disimpan dalam bawah pohon tadi dia akan mengalir ke laut melalui sungai. Akhirnya terjadi peningkatan tinggi muka air sungai dan tinggi muka air laut. Ditambah lagi sedimentasi yang terjadi secara berlebihan, akhirnya juga mengakibatkan banjir. Nah, turunnya air bersih tadi dari pohon ke sungai juga akan menyebabkan tanah longsor. Nah, ketika air bersih itu berubah menjadi air laut, maka akan terjadi kekeringan. Dan itu akan berdampak ke seluruh negeri kalau terus-menerus dilakukan. Gelombang panas ini disebabkan oleh 3 faktor. Pertama, gerakan semu matahari pada akhir April dan awal Mei berada di atas lintang 10 derajat lintang utara yang bertepatan dengan wilayah-wilayah Asia Tenggara daratan, sehingga menyebabkan penyinaran matahari sangat terik dan memberikan background kondisi yang panas. Faktor kedua, anomali iklim El Nino 2023 dan 2024. Analisis data historis menunjukkan bahwa saat terjadi El Nino, wilayah Asia Tenggara daratan akan mengalami anomali suhu hingga mencapai 2 derajat di atas normal pada periode Maret-April-Mei. Nah, perubahan iklim itu luar biasa karena bukan hanya merusak rantai makanan, juga menyebabkan berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan. Kenapa terjadi perubahan iklim itu? Disebabkan oleh beberapa faktor seperti kerusakan hutan, plastik, daur ulang plastik, produksi plastik, pembakaran plastik seperti itu, dan juga aktivitas kita yang menyumbangkan CO2 ke udara. Adapun faktor ketiga yaitu pengaruh pemanasan global yang menyebabkan suhu terus meningkat dari tahun ke tahun. Kombinasi ketiga faktor tersebut menyebabkan suhu udara pada April-Mei ini menjadi sangat ekstrim di wilayah Asia Tenggara. Perubahan iklim itu luar biasa dampaknya. Bisa menyebabkan ikan mati, kerusakan ekosistem seperti itu. Kenapa terjadi kerusakan ekosistem? Karena suhu air itu juga dipengaruhi oleh suhu udara. Ketika suhu udara naik, suhu air juga akan naik. Nah, kenaikan suhu air itu juga akan menyebabkan penurunan pH. Nah, penurunan pH itu yang akan menyebabkan kurangnya DO. Kenapa terjadi kekurangnya DO? Karena fitoplankton itu tidak bisa hidup dengan pH yang asam, juga suhu yang terlalu tinggi. Suhu optimal dari plankton itu adalah 22 sampai 28. Ketika suhu sungai itu mencapai 30 dan kita sering menemukan itu, maka oksigen terlarut yang ada di sungai itu juga menurun. Akibatnya apa? Fitoplankton mati, zooplankton nggak punya makanan, ikan nggak punya makanan, akhirnya kerusakan ekosistem, kerusakan rantai makanan. Jadi memang itu terjadi di beberapa daerah, dan itu kenaikan 5 derajat di beberapa daerah itu ya ada yang turun, ada yang naik, itu sangat perubahan yang sangat signifikan gitu. Dan ini memang temuan kami di Ekoton sangat berkorelasi dengan apa yang terjadi fenomena saat ini. Jadi sensus ikan yang kami lakukan di tahun 2023 akhir, kami menemukan hanya 7 jenis ikan yang ada di ekosistem Kali Surabaya. Dan ini memang turun drastis jumlahnya, turun drastis. Ya akibat itu tadi, akibat karena ikan itu adalah salah satu hewan nekton di mana dia beradaptasi dengan udara dan juga kondisi lingkungan yang proper, yang sekiranya ikan itu memang dia mampu untuk bertahan hidup. Tapi ketika terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap suhu udara, terutama di Kali Surabaya yang saat ini semakin panas ya, sekarang musim panas dan suhunya semakin panas, bahkan hingga 30 derajat lebih gitu. Dan ini memang sangat ya mempengaruhi siklus hidup ikan tersebut gitu. Bagaimana dengan Surabaya? Cuaca panas yang terjadi akhir-akhir memang bukanlah akibat gelombang panas atau heatwave. Memang kondisi maritim air laut sedang hangat dan topografi pegunungan mengakibatkan naiknya gerakan udara.
sehingga dimungkinkan terjadinya penyanggaan atau buffer kenaikan temperatur secara ekstrim dengan terjadi banyak hujan yang mendinginkan permukaan secara periodik. Hal inilah yang menyebabkan tidak terjadinya gelombang panas di wilayah kepulauan Indonesia. Suhu panas Surabaya itu sebenarnya masih tergolong normal, bukan fenomena heat attack yang seperti dialami oleh India, New Delhi, terus Filipina, atau yang di belahan utara Katulistiwa ya. Tapi yang di Indonesia, khususnya di Surabaya itu masih normal kan, masih di bawah 40. Terus kenapa kalau di Surabaya khususnya itu terasa panas? Karena memang kelembapan udaranya kan rendah. Karena Surabaya itu di daerah pesisir utama, dan justru suhu panas yang terjadi akibat dari pemanasan permukaan sebagai dampak dari mulai berkurangnya pembentukan awan dan curah hujan. Hal tersebut terjadi sebagai periode peralihan musim hujan ke musim kemarau. Kemudian bertambahnya emisi yang diakibatkan oleh aktivitas industri, kemudian dari transportasi yang semakin meningkat, gitu. Dan memang tidak bisa dibatasi hal ini oleh pemerintah, sehingga saat ini transportasi yang ada di Surabaya itu semakin meningkat, sehingga dampaknya selain perubahan iklim ya macet juga salah satunya. Kemudian banyak titik-titik ataupun lokasi-lokasi di mana yang ada di Surabaya itu ya mengalami kualitas udara yang buruk, itu juga salah satunya ya akibat buangan emisi. Namun malam hari, kondisi gerah dapat terasakan jika langit masih tertutup awan dengan suhu udara serta kelembaban udara yang relatif tinggi. Selanjutnya, udara berangsur-angsur dirasakan mendingin kembali jika hujan sudah mulai turun. Yang terjadi di Surabaya itu karena salah satunya efek albedo itu tadi. Jadi efek albedo itu sebenarnya emisi karbon yang dilepaskan itu tertahan di atmosfer. Jadi sebenarnya gas rumah kaca itu sebenarnya juga dibutuhkan dalam skala tertentu. Tapi ketika tidak diimbangi oleh aktivitas ya penyerapan karbon ataupun pemulihan di dalam suatu kawasan, kalau tidak seimbang ya artinya dalam teorinya ada biodiversity yang loss gitu, itu salah satunya. Suhu panas di Surabaya juga disebabkan kondisi kota yang penuh dengan polusi yang ditandai dengan suhu hangat pada sungai. Jadi cuaca panas di Surabaya memang tantangan bagi kita, bagaimana supaya bisa tetap beraktivitas dengan cuaca panas itu ya. Jadi tidak terus malah tidak beraktivitas, tapi bisa melakukan aksi-aksi cerdas untuk bisa tetap beraktivitas dengan cuaca panas itu. Di antaranya ya memang sedapatnya tidak berinteraksi langsung dengan sinar matahari, terutama saat terik gitu ya. Jadi memilih berada di tempat teduh atau naungan atau bayang-bayang pohon atau bangunan gitu. Terus kemudian kalau memang terpaksa berinteraksi langsung dengan sinar matahari saat terik, ya memakai topi, terus kemudian baju lengan panjang. Kalau perlu kacamata yang hitam gitu ya, karena itu sangat ngaruh. Biasanya UV-nya tinggi banget. Langkah pemerintah kota Surabaya yang memberi tempat 30% untuk kawasan terbuka hijau memang sudah tepat. Namun kawasan tersebut masih belum dikelola secara maksimal, sehingga bisa mengurangi polusi. Memang itu yang menjadi tantangan kita, bagaimana supaya dengan yang saat ini sudah bagus, ruang terbuka hijau yang prosentasenya bahkan lebih dari 30% itu sebenarnya bagaimana itu tidak membuat semua pihak di Surabaya ini yang berkepentingan, mulai pemerintah kota, swastanya maupun masyarakatnya, itu tidak merasa sudah cukup kok, enggak. Karena memang sebenarnya yang dilawan itu adalah attitude kita, habit kita, lifestyle kita. Jadi kalau misalnya 30% itu teori yang sebelumnya itu mungkin lebih tepat ketika tidak banyak knalpot kendaraan. Jadi yang dilawan itu mungkin hanya jumlah manusia. Masih banyak lahan terbuka hijau berupa semak belukar dan minim pohon. Polusi dan alih fungsi lahan memang tugas negara untuk mengaturnya. Sebenarnya tidak bisa merubah kalau misalnya aktivitas ya seperti laju transportasi dan aktivitas industri terus meningkat. Sementara pemulihan seperti air sungai,
kemudian lahan bantaran itu kurang gitu, kurang diperhatikan. Sebenarnya yang perlu adalah ya pemanfaatan RTH. Kalau misalnya di area urban, urban itu juga perlu ruang terbuka hijau ya untuk itu, untuk meremediasi polutan-polutan yang kemudian juga berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim. Negara harus melibatkan masyarakat secara aktif untuk mengurangi polusi di sekitar rumahnya. Ini terutama musim panas mestinya tidak disikapi dengan balapan atau mengencarkan penggunaan AC, karena penggunaan AC itu hanya akan menambah suhu tambah panas yang di luar, yang sejuk mungkin di dalam, tapi yang di luar tambah panas. Jadi seharusnya disikapi dengan bagaimana di sekitar kita itu jadi lebih rindang, lebih hijau. Terus bagaimana untuk nyikapi, karena ini juga kan kemarau ya, terbatas air hujannya. Ya kalau ada sisa air minum jangan dibuang, disiramkan ke tanaman. Bagi yang muslim kalau mau sholat kan biasanya wudhu, nah itu ditampung air wudhunya, disiramkan ke tanaman. Negara juga harus tegas untuk memberi hukuman kepada pelanggar polusi yang menyebabkan perubahan iklim. Yang pertama adalah upaya normalisasi ekosistem sungai. Kemudian pembatasan terhadap transportasi, khususnya adalah transportasi pribadi. Kemudian yang ketiga adalah pemulihan ataupun memperbanyak ruang terbuka hijau (RTH). Jadi semakin banyak RTH gitu, itu salah satunya jadi pemulihan hutan bantaran sungai gitu. Jadi banyak sekali yang sekarang bantaran sungai beralih fungsi menjadi rumah-rumah warga gitu kan. Jadi seharusnya bantaran sungai itu dijadikan sebagai hutan untuk menyerap emisi-emisi yang sudah dikeluarkan oleh transportasi yang ada di kawasan urban, salah satunya di Surabaya. Bagus dengan capaian yang sudah ada saat ini dengan 30% lebih ruang terbuka hijau, tapi yang kita lawan sebenarnya itu adalah lifestyle ya. Jadi bagaimana kita sama-sama tahu bahwa knalpot kan semakin bertambah, penggunaan listrik yang masih banyak berbahan bakar fosil itu kan masih banyak, yang setiap penggunaannya, setiap knalpot yang digunakan kan menambah cuaca makin panas, makin banyak gas karbon dioksida dan gas-gas pencemar lain yang memperbanyak, yang banyak dilepaskan ke udara, ke atmosfer kita. Sebaliknya, negara harus adil dengan memberi penghargaan kepada warganya yang memelihara pohon di pekarangan rumahnya. Karena kita juga manusia, kita menyumbangkan banyak CO2 ke atmosfer, kita juga menyebabkan pendangkalan sungai, maka dari itu kita berusaha untuk mengurangi penyumbangan CO2 itu ke atmosfer. Misal dengan naik angkutan umum, dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, tidak membuang sampah ke sungai, dan lain sebagainya. Bagaimana pohon itu di sekitar dan tumbuhan tanaman itu diperbanyak, terus bagi yang sudah itu dapat reward, terus bagi yang pohon-pohon yang sudah ada itu didata, kalau bisa keren kalau misalnya didata, jadi tahu misalnya ada barcode dengan menggerakkan kader-kader Surabaya hebat yang jumlahnya puluhan ribu di seluruh Surabaya, hampir setiap RT kan ada. Itu diajak untuk mendata jumlah pohon misalnya yang kelilingnya sekian atau diameternya sekian berapa. Jadi ketika hilang itu terekam gitu, langsung harus diganti misalnya.